Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai pandangan ulama, yakni intelektual muslim tentang demokrasi. Secara garis besar, pandangan para ulama atau cendekiawan muslim tentang demokrasi terbagi menjadi dua pandangan utama, yakni yang pertama, menolak sepenuhnya, kedua, menerima dengan syarat-syarat tertentu. Nah, yang pertama, Abu A'la al-Maududi. Al-Maududi secara tegas menolak demokrasi, di mana menurut dia, Islam itu tidak mengenal paham demokrasi yang memberikan kekuasaan besar kepada rakyat untuk menetapkan segala hal. Demokrasi adalah buatan manusia sekaligus produk dari pertentangan Barat terhadap agama, sehingga cenderung sekuler. Karenanya, Al-Maududi ini menganggap demokrasi modern yakni Barat merupakan sesuatu yang bersifat syirik, di mana menurutnya Islam itu menganut paham teokrasi berdasarkan hukum Tuhan. Kemudian tokoh yang kedua itu Muhammad Iqbal. Nah, di mana menurutnya sejalan dengan kemenangan sekularisme atas agama, demokrasi modern menjadi kehilangan sisi spiritualnya sehingga jauh dari etika. Nah, demokrasi yang merupakan kekuasaannya dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat telah mengabaikan keberadaan agama, di mana parlemen sebagai salah satu pilar demokrasi dapat saja menetapkan hukum yang bertentangan dengan nilai agama kalau anggotanya itu menghendaki. Karenanya, menurut Iqbal ini, Islam tidak dapat menerima model demokrasi Barat yang telah kehilangan basis moral dan spiritual. Kemudian yang ketiga, Muhammad Imarah. Nah, menurut Imarah, Islam itu tidak menerima demokrasi secara mutlak dan juga tidak menolaknya secara mutlak. Nah, di mana dalam demokrasi, kekuasaan legislatif membuat dan menetapkan hukum itu secara mutlak berada di tangan rakyat. Sementara dalam sistem syura Islam, kekuasaan tersebut merupakan wewenang dari Allah Subhanahu wa taala. Dialah pemegang kekuasaan hukum tertinggi. Jadi, wewenang manusia hanyalah menjabarkan dan merumuskan hukum sesuai dengan prinsip yang digariskan oleh Allah serta berijtihad untuk sesuatu yang tidak diatur oleh ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala berposisi sebagai al-syari, legislator, sementara manusia berposisi sebagai faqih yang memahami dan menjabarkan hukumnya. Nah, tokoh berikutnya yaitu Yusuf al-Qaradawi. Nah, di mana menurut al-Qaradawi ini substansi demokrasi sejalan dengan Islam. Hal ini bisa dilihat dari beberapa hal. Nah, salah satunya sebagaimana berikut, di mana dalam demokrasi proses pemilihan melibatkan banyak orang untuk mengangkat seorang kandidat yang berhak memimpin dan mengurus keadaan mereka. Tentu saja, mereka tidak boleh akan memilih sesuatu yang tidak mereka sukai. Demikian juga dengan Islam. Islam itu menolak seseorang menjadi imam sholat yang tidak disukai oleh makmum di belakangnya. Kemudian, tokoh yang berikutnya itu Salim Ali al-Bahasnawi. Nah, menurut Salim Ali Bahasnawi, demokrasi itu mengandung sisi yang baik yang tidak bertentangan dengan Islam dan memuat sisi negatif yang bertentangan dengan Islam. Sisi baiknya, demokrasi adalah adanya kedaulatan rakyat selama tidak bertentangan dengan Islam. Sementara sisi buruknya adalah penggunaan hak legislatif secara bebas yang bisa mengarah pada sikap menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram.